warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Untuk hari Selasa ini, kelas 7 ada pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hai, Mem sebagai guru Mapel PAI dan BP. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang bertemakan dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Nah, yang akan dijelaskan yaitu ayat tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Sebelum kita mempelajari pembelajaran PAI ini, Mem akan perkenalan dulu. Oke, ta'aruf yaitu perkenalan. Nama saya Darini, biasa dipanggil Mem Rini ya. Tempat tanggal lahir Indramayu 21 Januari 1995. Tempat tinggal di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Mem Rini lulusan salah satu universitas Islam yang ada di Jawa Timur, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2018. Kemudian bekerja sebagai pegawai negeri sipil di SMP Negeri 2 Sindang kita ini, yaitu sejak tahun 2019. Jadi ini adalah tahun kedua di mana Mem mengajar di sekolah kita, yaitu kepada kalian semua. Oke, kita lanjut aja ke pembelajaran PAI. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Itu adalah tema kita yang pertama. Yang pertama, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kedua, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah ayat pertama tentang. Untuk surat yang kedua, yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Oke, itu adalah dua ayat yang akan dijelaskan terkait dengan ilmu pengetahuan. Sebelum kita mengetahui makna dari ayat tersebut, kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid, yaitu tentang hukum bacaan al atau disebut juga dengan alif lam. Di mana hukum bacaan al atau alif lam ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu disebut dengan al-qamariyah dan yang kedua disebut dengan asy-syamsiyah. Nah, al-qamariyah adalah suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf dari 14 yang berikut ini. Alif, ada ba, ada jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya.
Nah, kalau ada huruf alif lam, kemudian setelah huruf alif lam itu ada salah satu di antara huruf itu, berarti disebut dengan hukum bacaan al-qomariyah. Nah, hukum bacaan al-qomariyah ini dibaca dengan jelas atau terang, sehingga disebut dengan idhar qomariyah. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan asyamsiyah. Apa sih asyamsiyah itu? Suatu lafaz yang mengandung bacaan asyamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf berikut ini, yaitu huruf ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, lam, nun. Nah, kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang ini, maka disebut dengan asyamsiyah. Oke, selanjutnya akan contohkan bagaimana cara mengetahui apakah itu adalah al-qomariyah atau itu adalah asyamsiyah. Kita sudah tahu tadi al-qomariyah ada 14 huruf, sedangkan asyamsiyah juga ada 14 huruf. Jadi dibagi dua dari huruf hijaiyah tersebut. Nah, al-qomariyah tuh dijelaskan kalau hukum bacaannya adalah idhar qomariyah. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, apakah nama lain dari al-qomariyah? Kalau di situ ada pilihan tentang idhar qomariyah, berarti itu adalah jawabannya, idhar qomariyah. Kenapa sih kok disebutnya idhar? Karena idhar itu artinya adalah jelas. Sedangkan qomariyah itu adalah kata dari hukum bacaan alif lamnya. Jadi disebut dengan idhar qomariyah. Sedangkan kalau asyamsiyah beda lagi, dia disebut dengan idgham samsiyah. Loh, kok idgham samsiyah? Iya, karena disebut dengan melebur. Idgham itu artinya melebur. Nah, asyamsiyah ini adalah huruf yang mana alif lamnya itu melebur kepada huruf setelahnya. Makanya disebut dengan idgham samsiyah, bukan idhar syamsiyah ya, tapi idgham samsiyah. Jadi bedakan antara al-qomariyah dan asyamsiyah. Al-qomariyah disebut idhar, kalau asyamsiyah disebut idgham. Nah, memang akan kasih tahu contohnya. Nih, ada alif lam bertemu dengan hamzah. Loh, kok hamzah? Iya, kalau alif itu dia tidak berharokat, kalau hamzah itu berharokat. Nah, kalau ada alif ya berharokat, itu jangan kita sebut alif, tapi kita sebut hamzah. Nah, ini ada alif lam bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah al-ahadu. Al-ahadu. Alif, lam, hamzah, ha, dal. Kok alif sih disebutnya? Iya, atau bisa disebutnya hamzah, hamzah, lam, hamzah, ha, dan dal. Itu sudah dijelaskan ya di layar. Ada alif, ditambah lam, ditambah alif, ditambah ha, ditambah da. Maka dibaca dengan huruf Latin al-ahadu. Ini disebut salah satu bacaan al-qomariyah karena ada al dibaca jelas. Al ya, bukan ab. Ab bukan, tapi al. Terus ketemu dengan huruf a atau hamzah, dibacanya al-a. Ya, itu adalah huruf qomariyah. Ada contoh lagi, yang kedua, yaitu huruf ba. Alif lam bertemu dengan huruf ba. Contoh bacaannya adalah al-barodu. Al-barodu, al dibaca jelas, ketemu dengan ba. Kemudian ada huruf alif, ada ro dan dal. Kemudian kita baca Latin al-barodu karena ba-nya panjang ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah alif lam bertemu dengan huruf gho atau ghin ya. Contoh bacanya adalah al-ghafuru. Al-ghafuru, al dibaca jelas, bertemu dengan gho atau ghin yang berharokat fathah dibaca gho. Al-ghafuru. Ada alif, lam, ghin, fa, wawu, dan ro. Oke, yang terakhir ada lagi. Contoh yang terakhir, alif lam bertemu dengan huruf ha. Alif lam bertemu dengan huruf ha, itu termasuk juga al-qomariyah ya. Contohnya alhamdu. Oh, berarti kita setiap hari baca surat Al-Fatihah, di depannya itu ada bacaan al-qomariyah. Betul sekali. Alhamdu. Al bertemu dengan huruf ha.
Nah, kita uraikan huruf yang ada di kata alhamdu, yaitu alif, lam, ha, mim, dan dal. Kita baca dengan huruf Latin alhamdu. Oke? Oke, sampai sini Al-Qamariyah mengerti anak-anak semua? Yang tidak mengerti bisa langsung tanyakan lewat Japri ya. Yang kedua tentang asyamsiyah atau idgham samsiyah. Hurufnya di situ jelas ada 14 huruf selain dari huruf Al-Qamariyah. Contoh yang pertama adalah alif lam bertemu dengan to. Kalimat contohnya adalah at-taifah. At-taifah. Alif lam bertemu dengan to. Tapi kok nggak dibaca al? Harusnya al-taifah. Tidak boleh dibaca al-taifah. Tapi kita leburkan atau kita berikan tasydid di depan huruf yang tadi asyamsiyah itu ya, di depan huruf alnya. Jadi si to-nya itu kita kasih tasydid, bukan alto tapi atto. Kita leburkan si al itu ke huruf to. At-taifah ya. At-taifatu. Kita uraikan hurufnya, ada alif, lam, to, alif, hamzah, fa, dan tak marbutoh. Jadi kita latinkan at-taifatu. Untuk contoh yang kedua, alif lam bertemu dengan huruf tha. Tha ya. Yaitu at-thaqibu. At-thaqibu. Kenapa enggak al-thaqibu? Karena ini adalah termasuk huruf samsiyah. Jadi tidak bisa dibaca al-thaqibu, harus dileburkan menjadi at-thaqibu. Kita uraikan huruf dari at-thaqibu, alif lam, tha, alif, qaf, dan ba. At-thaqibu. Contoh yang ketiga, yaitu alif lam bertemu dengan huruf shad ya. Contohnya adalah as-saburu. Alif lam bertemu dengan huruf shad, tidak bisa dibaca dengan al-saburu. Tidak bisa, itu tidak boleh, sehingga nanti artinya pun berbeda. Nah, harus dibaca dengan idgham syamsiyah, yaitu as-saburu. Kita uraikan hurufnya ya, ada alif, lam, so, ba, wawu, dan ro. As-saburu. Selanjutnya yang terakhir contohnya yaitu alif lam bertemu dengan huruf ro. Contoh kalimatnya ar-Rahman ya, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. Itu adalah huruf syamsiyah, idgham syamsiyah. Alif lam bertemu dengan ro. Dibacanya bukan al-Rahman, bukan, salah. Ar-Rahman. Kita lebur menjadi huruf ro, si alnya ar-Rahman. Kita uraikan hurufnya, ada alif, lam, ro, ha, mim, dan nun. Ar-Rahman. Oke. Setelah kita pelajari tentang hukum bacaan alif, lam, dan al, memberikan tugas untuk anak-anak semua ya. Setelah kalian memahami seperti apa hukum bacaan alif, lam, atau al, silakan cari hukum bacaan alif, lam, atau al dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33, yang nanti akan kita jelaskan terkait apa sih keterkaitan antara kedua surat ini dengan ilmu pengetahuan. Oke? Kalian cari tuh di ayat-ayat yang sudah Mem tayangkan, mana hukum bacaan Al-Qamariyah dan mana hukum bacaan Asy-Syamsiyah. Nanti tugasnya tugas tulis tentang hukum bacaan alif, lam, atau al, di foto hasilnya dan kemudian dikumpulkan pada grup Google Classroom Mapel PAI sesuai dengan instruksi yang ada pada grup Google Classroom. Terima kasih ya. Selanjutnya, nah, sudah tahu bagaimana hukum bacaan alif, lam, dan al. Kita akan mempelajari apa makna dan arti kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah dan Quran surat Ar-Rahman. Ada yang menyebutnya Al-Mujadalah, ada yang menyebutnya juga Al-Mujadilah ya. Ini Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Akan membacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil
fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, untuk anak-anak yang belum lancar untuk pembacaan ayat Al-Qur'annya, bisa dibaca di bawah ayatnya, itu adalah Latin cara membaca ayat tersebut ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, kita udah tahu ayatnya dan udah tahu artinya. Kita akan menerjemahkan potongan-potongan ayat dari Quran surat Al-Mujadalah ini ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Angsyudu, berdirilah kalian. Fangsyudu, maka berdirilah. Kata dari syuzu itu artinya berdiri. Angsyuzu, berdirilah kalian. Perintah. Fangsyuzu, maka berdirilah. Fa artinya maka, syuzu berdiri. Yarfa'illah artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Maha teliti. Oke, ini adalah beberapa potongan ayat yang kita terjemahkan ya. Tolong diingat-ingat, tolong dihafali. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Angsyudu, berdirilah kalian. Fangsyudu, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah SWT mengangkat. Minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah SWT Maha teliti, al-khabir. Oke, sudah paham, sudah ingat, silakan diingat-ingat, diulang-ulang lagi tentang pemaknaan dari beberapa kata dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Untuk yang belum lancar juga bisa dibaca, itu Latinnya ya. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Oke, kita sudah tahu ayatnya, sudah tahu terjemahannya. Mari kita artikan potongan-potongan ayat dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, ya ma'syar, artinya wahai golongan. Al-jinni wal insi, jin dan manusia. Al-jin berarti jin, wa dan al-insi yaitu manusia. Ini stata'tum,
artinya adalah jika kalian sanggup. Antangfudu, untuk menembus, min aqtar atau min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Fanfudu, artinya maka tembuslah. La tangfuduna, kalian tidak akan menembusnya. Illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan ulang satu kali lagi ya. Ya ma'syarah, wahai golongan al jinni wal insi, jin dan manusia, ini stata'tum, jika kalian sanggup, atangfudu, untuk menembus, min aqtaris, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Oke, kita sudah mengetahui ayatnya, sudah mengetahui terjemahnya, sudah bisa mengartikan potongan-potongan ayatnya. Maka selanjutnya adalah, setelah kalian memahami arti dari Quran Surat Al-Mujadilah dan Ar-Rahman, silakan untuk menghafalkan kedua ayat tersebut dan disetorkan langsung kepada guru Mapel PAI, yaitu Mem Rini. Tugasnya adalah hafal Quran Surat Ar-Rahman, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ayatnya, artinya, dan juga cara mengartikan potongan ayat yang sudah Mem berikan contoh tadi ya. Nah, kapan sih setorannya Mem? Harinya hari Selasa, mulai dari hari ini, hari Selasa, sampai dengan Rabu minggu depan. Jadi hari Selasa sampai dengan hari Rabu minggu depan. Ya, waktunya adalah jam 1 sampai dengan jam 5 sore setiap harinya. Itu setelah kalian melakukan pembelajaran online. Nah, cara setorannya bagaimana? Kalian bisa video call lewat WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp-nya Mem sertakan di situ ya, 089669268716. Kalian ketika nanti WhatsApp ke Mem atau mau setoran, tolong kalian hubungi Mem dulu, japri dulu, WA dulu ya. Assalamualaikum Mem, saya misalkan saya Rini dari kelas 7A mau setoran hafalan Quran Surat Al-Mujadilah sama Ar-Rahman, apakah bisa Mem? Jadi kalian tanyakan dulu sebelum kalian akan setoran. Setelah Mem sudah setujui, oke, bisa, silakan setoran. Kalian silakan untuk video call, karena nanti akan Mem lihat bagaimana setoran hafalan kalian, lancar atau tidak, atau ada yang perlu diperbaiki dari bacaan Al-Qur'annya. Oke, terima kasih anak-anakku semua untuk pertemuan pertama kita ya. Semoga kalian selama masa pandemi ini selalu sehat, selalu jaga kesehatannya, dan jangan putus semangat untuk belajar terus meskipun kita belajar dari jarak jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.